거 없어. 엄마, 미안해. Halo sahabat, kembali lagi bersama saya di Alfat Films dan kali ini saya akan membahas tentang drama Korea DP alias Deserter Pursuit. Tapi sebelum itu, klik tombol subscribe di bawah dan bunyikan loncengnya untuk video terupdate dari kami. Oke, start the beat. DP merupakan sebuah drama keluaran Netflix yang diadaptasi dari webtoon DP Dog Days. Serial ini ditulis serta disutradarai oleh Han Joo-hee. Kalian mungkin tahu beliau dari film kayak Chinatown dan Bang Bae-ban. Beliau juga dibantu oleh Kim Bo-tong dalam menulis skrip untuk serial DP ini. Drakor ini sederhananya bercerita tentang tim tentara yang bertujuan mencari dan menangkap para desertir. Mereka adalah orang-orang yang lari dari tugas mereka sebagai tentara. Tokoh utamanya bernama Ah Jun-ho yang diperankan oleh Jung Hae-in. Mengapa serial ini patut kalian tonton menurut saya? Karena ada banyak sekali hal-hal yang seru dan juga memorable, bahkan punya pesan yang kuat disampaikan di serial ini. Dan bagi kalian bisa relate, apalagi kalian yang mungkin pernah dalam situasi perpeloncoan atau penindasan baik sebagai pelaku maupun korban. Mengapa perpeloncoan? Karena serial ini sendiri bercerita tentang si karakter utama yaitu Ah Jun-ho yang pergi melaksanakan wajib militer. Dan kita pasti semua tahu pendidikan wajib militer itu keras. Ditambah lagi sistem senioritas yang juga sangat keras. Ya, akan kita bahas lebih lanjut sebentar lagi. Mengapa wajib militer? Karena setting tempat serial ini di Korea Selatan dan pendidikan militer adalah hal yang harus dilakukan di sana walau tidak berada dalam masa perang. Dan apabila diabaikan, bahkan kita lari saat masa wajib militer kita tiba, kita akan dikenakan sanksi, bahkan penjara kalau tidak salah. Serial ini menurut saya bisa menghadirkan bagaimana kejamnya sistem senioritas yang terjadi, bagaimana mereka menindas, memukul, dan melakukan hal-hal yang keji baik secara fisik maupun verbal kepada para juniornya. Kemudian diperlihatkan juga bagaimana mekanisme wajib militer yang ada di Korea Selatan. Kemudian ditunjukkan juga masalah-masalah yang terjadi di dalam hidup para pemuda yang harus pergi wajib militer, seperti keluarga atau ibu yang bahkan sudah tak bisa mengingat anaknya dan mengurus dirinya sendiri harus berpisah dengan anak satu-satunya. Deserter Pursuit juga memperlihatkan bagaimana instansi militer dan kepolisian menjalin hubungan, juga peran media yang krusial dan sangat mudah dalam membuat berita yang clickbait. Karakter Ah Jun-ho sebagai karakter utama di sini punya kemampuan analisa yang baik, kemudian jago bela diri dan rupawan. Ada juga partner dan juga seniornya yang baik hati dan lucu, Kopral Han Huyul yang diperankan oleh Koo Kyung-hwa yang selalu menyita perhatian saya. Dua mereka terlihat cocok dan serasi dan sering mengundang tawa. Mereka berdualah yang menjadi DP dan mencari para tentara-tentara yang lari dari tugasnya. Di serial ini juga ada scene tinju dari Ah Jun-ho yang kelihatan seru dan believable. Ini juga karena dia harus melakukan training selama 3 bulan untuk scene boxing tersebut. Nah, itu sedikit hal tentang cerita tentang apa yang dihadirkan dari serial ini. Kalian tentu tetap bisa menonton video ini terlebih dahulu sebelum menonton drakornya karena video ini bakalan no spoiler. Tetapi di video selanjutnya saya akan membahas tentang ending dari serial ini dan possibility akan hadirnya season yang kedua. Bagi kalian yang juga selesai menontonnya, mari kita sama-sama mendalami masalah yang diangkat di serial ini. Senioritas, satu kata itu punya berjuta penderitaan yang sangat mendalam bagi mungkin beberapa dari kita yang kuliah, melakukan pendidikan kedinasan atau institusi militer. Memang tidak semua, tapi kasusnya sangat banyak dan akhirnya menyita perhatian saya untuk membahas masalah ini. Kasus perpeloncoan dari senior kepada juniornya yang tak terpuji sudah menjadi lagu lama yang terus-terus diulang. Dalihnya yang paling klise yaitu melatih mental. Selain itu, katanya mereka dibina karena
supaya bisa lebih disiplin, dan senior melakukan perpeloncoan karena kesalahan dari juniornya itu sendiri, karena katanya kalau mereka tidak salah mereka tidak akan diperlakukan seperti itu. Hal itu yang juga terjadi di serial ini, di mana seorang tentara kabur dari tugas militernya karena sudah tak tahan lagi dibully oleh seniornya. Masalah seperti ini tidak hanya dijumpai di Korea Selatan saja, melainkan juga di tanah air. Tapi saya tidak akan membahasnya dari institusi militer karena saya kurang familiar dengan isunya. Kalau di institusi militer, saya akan membahasnya dari sekolah kedinasan ataupun kampus yang saya tahu menjadi ladang yang sering digunakan para senior kepada juniornya dalam melakukan perpeloncoan. Sedikit informasi, ini hanyalah oknum, tidak semua senior seperti ini. Ini hanya oknum. Oke? Baiklah, lanjut. Sama seperti Deserter Pursuit, kasus perpeloncoan senior kepada juniornya banyak ditemui di Indonesia. Saya akan ambil contoh sekolah kedinasan dan kampus yang mungkin lebih dekat dengan kita, karena di sini tentu tidak semuanya tahu dan mengalami wajib militer. Salah satu kasus yang terjadi dan baru-baru ini terjadi yaitu dialami oleh Zidan Muhammad Faza yang saya kutip dari Vice.com. Zidan Muhammad Faza harus meninggal karena aksi tak bertanggung jawab dari seniornya. Hal ini bahkan terjadi belum lama, yaitu pada 6 September 2021. Jadi katanya mereka sedang melaksanakan tradisi pembinaan semacam tes kekuatan fisik yang dilakukan senior kepada para juniornya sebelum para junior tinggal di mes atau kayaknya asrama. Sebanyak 8 orang taruna angkatan 54 di mes itu memanggil 15 orang taruna angkatan 55. Setelah mereka berkumpul, tes pun dimulai. Caranya, para senior bergiliran memukuli ke-15 orang adik kelasnya tersebut. Tes itu berlangsung lancar hingga korban Zidan bersiap menerima pukulan kelima dari seniornya bernama Caesar Richard Bintang Samudra Tampu Bolon, taruna PIP tingkat yang ke-8. Pukulan itu mengenai ulu hati, membuat Zidan roboh dan tak sadarkan diri. Caesar dan satu orang saksi kemudian bergegas membawa Zidan ke rumah sakit. Korban masih hidup saat tiba di rumah sakit, namun akhirnya meninggal dunia. Insiden itu membuat para pelaku panik. Mereka lantas bersepakat mengarang cerita bahwa Zidan dipukuli Caesar karena motor mereka bersenggolan saat melintas di jalan luar mes. Hal ini hanyalah satu dari banyaknya aksi senioritas seperti ini. Untung kalau tidak sampai mati, tapi bagaimana jika korban malah depresi atau amit-amit bunuh diri? Pihak pemerintah seharusnya bisa dengan sigap melakukan perubahan-perubahan kepada hal yang sudah mengakar dari lama ini. Bahkan sudah ada dari zaman kolonial, katanya ini warisan dari zaman kolonial dulu. Tetapi biasanya sanksi-sanksi yang dijatuhkan pemerintah hanya permintaan maaf, pemberhentian dikeluarkan atau kata-kata, atau biasanya adanya kata-kata normatif dari pemerintah atau instansi yang tempat kejadian itu berada. Kata-kata normatif seperti mengatakan melarang keras aksi seperti ini tidak sesuai dengan visi. Namun pemerintah ataupun instansi tersebut tidak punya gebrakan yang realistis bagaimana cara menghentikan hal ini agar tak terulang kembali. Itulah yang saya bilang tadi, hanyalah kata-kata normatif. Itu pun kalau ketahuan media atau tersebar ke khalayak ramai. Jika tidak tersebar, bahkan ada kasus instansi terkait menutup-nutupi kasus seperti ini dengan dalih agar nama instansi tidak tercoreng. Saya heran apakah para senior harus memberikan kekerasan atau membuli dan mengerjai juniornya untuk melatih mental mereka? Apakah tidak ada cara lain lagi yang lebih manusiawi dalam membina para junior ini? Salah satu penyebab paling utama senior-senior melakukan hal tersebut kepada juniornya karena mereka dulu juga diperlakukan seperti itu. Jadi ini semacam lingkaran setan yang tidak pernah putus. Karena junior dulu diperlakukan tak manusiawi, akhirnya dia juga melakukan hal tersebut kepada juniornya saat dia menjadi senior juga. Salah satu alasan mengapa senior juga melakukan hal-hal seperti ini ditunjukkan pada salah satu scene di serial DP ini, yaitu ketika korban bully bertanya kepada pelaku pembuli, "Mengapa kau melakukan hal-hal tak terpuji ini kepadaku? Dan apakah kalian tahu apa yang pelaku pembuli itu katakan?" Dia pikir itu diperbolehkan. Ini dia salah satu alasan budaya senioritas keji selalu hadir dan tak pernah berhenti, karena selalu ada pembenaran dan dianggap benar oleh banyak pihak juga. Kemudian tidak adanya pengawasan yang ketat. Di serial Deep sebenarnya ada kamera CCTV terpasang, tetapi walau perbuatan itu terekam, tetap dianggap sebagai hal yang biasa dan mungkin tidak akan ada juga yang berani melaporkan dengan alasan demi menjaga nama baik instansi terkait. Saya harapnya kasus senioritas yang keji ini cepat dapat diatasi dan dicari solusinya oleh instansi pendidikan dan juga pemerintah.
karena hal ini harus segera diputus agar tidak lagi korban yang berjatuhan. Itu yang coba ditunjukkan oleh serial DP dan kita harus bisa belajar dari serial ini. Baiklah, like jika kalian suka dengan video ini, share ke teman grup kalian, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah dan bunyikan loncengnya untuk video terupdate dari kami. Oke, cut the beat.